Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Fakultas Sosial Sains dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia menggelar kuliah umum kajian dialek Malaysia melalui bantuan aplikasi perisian Geographical International System. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Salah satu program kerjasama antara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan Fakultas Sosial Sains dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, yaitu kuliah umum yang dilaksanakan di ruang rapat Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin pada Selasa 21 November 2023. Dengan mengangkat tema kuliah umum kajian dialek Malaysia melalui bantuan aplikasi International Perisian Geographical International System, kegiatan ini dihadiri para jajaran dan dosen Fakultas Ilmu Budaya, serta Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Kaharudin M. Hum. Pada materi pertama dengan tema pemberian jaringan dialektal Melayu Semenanjung Malaysia berasaskan sistem maklumat geografi dan akustik, dibawakan oleh Profesor Madya Dr. Syahidi Abdul Hamid. Pusat Kajian Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, dilanjut dengan sesi diskusi. Pada materi kedua, analisis jaringan dialektal Melayu pesisiran Pantai Timur Semenanjung Malaysia yang dibawakan oleh Nurul Syuhada binti Syafi. Materi ketiga, analisis fonologi dan leksikal dialek persisiran Pantai Utara Johor berdasarkan maklumat geografi dibawakan oleh Tengku Syuhaimi bin Teku Aha. Materi keempat, konsonan pemisah vokal rangkap di posisi tengah pertuturan bahasa Melayu standar dibawakan oleh Nur Farhana Alia binti Zawasi. Materi kelima, perbandingan akustik bunyi vokal dialek Kedah persisiran dengan penuturan standar bahasa Melayu dibawakan oleh Nurul Atira binti Jafar. Dan materi keenam, pemberian pola akustik plosif bahasa Melayu yang dituturkan oleh penutur Melayu Arab dibawakan oleh Muhammad Muhaimin bin Muhammad. Baik, terima kasih yang bertanya. Yang pertama aja, kita memanfaatkan perisian ArcGIS ya, yang dibeli secara maya untuk membantu pemetaan ini secara digital. Ia berbeza dengan pemetaan yang bersifat tradisi atau konvensional yang melakukan pemetaan secara manual. Jadi dengan adanya ArcGIS ya, kita akan dapat lakukan pemetaan secara lebih teliti, lebih jelas dan lebih menarik dengan bantuan maklumat-maklumat geografi fizikal maupun manusia. Okay. Yang kedua, kelebihan-kelebihan yang boleh didapatkan daripada penerapan GIS ataupun Geographical Information System ini atau dalam bahasa Melayu sistem maklumat geografi ini ialah kita dapat menghasilkan sebuah pemetaan yang lebih tepat dan tuntas. Khususnya pemetaan dari segi isoglossnya yang lebih menerapkan ciri sebenar keberadaan sebuah varian dan juga konsep-konsep seperti kecairan dan transisi yang berlaku dalam sebuah lokaliti yang melibatkan beberapa varian. Dan dalam konteks international pula, saya mengharap dan juga menjangkakan bahawa dengan pemetaan yang sebegini kita dapat menggarap kawasan yang lebih meluas, khususnya melewati batasan sebuah negara seperti Malaysia dan menghimpunkan jaringan dalam bentuk pemetaan digital ni bagi sebuah pemetaan Nusantara. Jadi dengan itu maka dia akan jadi lebih berdaya maju dan dapat seiring dengan kajian semasa. Untuk implementasi dari program kerjasama yang telah kita bina secara bertahun-tahun. Jadi sudah sejak tahun 2020 itu sudah ada bentuk kerjasama yang telah kita bangun dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dan sudah banyak implementasi yang telah terlaksana. Jadi bukan hanya dalam bentuk kuliah umum seperti ini, tetapi banyak implementasi lain yang sudah terlaksana. Misalnya ada seminar internasional yang namanya itu seminar
internasional ASBAM itu rutin kita laksanakan setiap tahun. Jadi kami antara Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Universitas Hasanuddin itu saling berganti host. Jadi tahun ini misalnya Universitas Hasanuddin yang menjadi host, maka tahun depannya adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyelenggarakan lomba Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-17. Dalam ajang tersebut, 2 mahasiswa Unhas berhasil memperoleh 2 gelar juara, yakni juara 2 Hifzil Quran 10 juz dan juara harapan 2 Hifzil Quran 30 juz. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Mahasiswa Universitas Hasanuddin kembali menorehkan prestasi tingkat nasional dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran, mahasiswa nasional yang ke-17 tahun 2023 yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa nasional tahun ini berlangsung secara luring di Universitas Brawijaya, Malang pada tanggal 3 hingga 10 November 2023. Tim Unhas berhasil memperoleh 2 gelar juara. 2 mahasiswa Unhas tersebut yakni Abdal Bari Yusuf Sam yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran meraih juara 2 Hifzil Quran 10 juz. Kemudian Muhammad Rinaldi Ruslan dari Fakultas MIPA meraih juara harapan 2 Hifzil Quran 30 juz. Terima kasih. Jadi alhamdulillah kami pimpinan sangat bersyukur, berterima kasih atas prestasi 2 mahasiswa kita yang sangat luar biasa, di mana mereka berhasil menambah pundi-pundi atau item aktivitas dalam hal prestasi nasional. Karena kegiatan MTQ-MN yang ke-17 itu bagian dari aktivitas di Pusat Prestasi Nasional. Nah, 2 mahasiswa kita ini berprestasi dalam bidang keagamaan. Jadi Unhas tidak hanya berprestasi dalam bidang keilmuan ataupun penalaran yang lain, tapi juga alhamdulillah bisa tampil memperlihatkan prestasinya di bidang keagamaan. Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBM Konsultan, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas prestasi 2 mahasiswa Unhas. Kedua mahasiswa tersebut telah menambah item aktivitas dalam hal prestasi nasional. Prestasi kedua mahasiswa tersebut merupakan prestasi dalam bidang keagamaan. Hal tersebut membuktikan bahwa Unhas tidak hanya berprestasi dalam bidang keilmuan. Profesor Ruslin juga menjelaskan beberapa inisiatif khusus yang diprogramkan untuk mengembangkan prestasi mahasiswa Unhas seperti membuat event-event lokal di kampus, menyiapkan mentor khusus yang berpengalaman dalam bidang tersebut untuk membimbing para mahasiswa mempersiapkan diri melaju ke tingkat nasional. Baik, jadi Unhas sendiri untuk setiap lomba itu tentu mempersiapkan diri, termasuk di dalamnya adalah mentoring dan coaching. Khususnya untuk MTQN ini kita lakukan mentoring, kita hadirkan ahli atau juri yang berpengalaman untuk membina khususnya untuk peserta MTQN sendiri. Nah, untuk lomba-lomba lain kita sendiri untuk tahun 2023 ini kita punya yang namanya Talent Academy, di mana kita mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita sejak dini untuk mengukir prestasi dan mengasah kemampuan terbaiknya sampai dengan nantinya lomba itu diadakan. Nah, khusus untuk MTQN ini kebetulan kita punya program talent dari awal. Jadi pada saat jalur masuk penerimaan mahasiswa baru kita punya yang namanya POSK. Jadi prestasi olahraga dan seni, termasuk di dalamnya adalah jalur masuk bagi para penghafal Al-Quran. Jadi disinilah talent itu kita dapatkan, kemudian kita bina di dalamnya, kemudian nantinya mereka akan terus berprestasi. Saya kira itu yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin. Selain itu, Kepala Subdirektorat Penyiapan Karir Unhas, Sahriyanti Saat Eshud MSI PhD, menjelaskan bentuk-bentuk persiapan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional, seperti mentoring dan coaching yang disediakan kampus secara khusus untuk mendukung para mahasiswa Unhas. Forum Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar pelatihan penulisan dan publikasi ilmiah untuk mahasiswa program studi magister yang diselenggarakan di Aula Profesor Syukur Abdullah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pelatihan penulisan dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan oleh Forum Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unhas. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Pelatihan ini diadakan pada tanggal 20 Oktober 2023 yang bertempat di Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP Unhas. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penulisan dan publikasi ilmiah, mendukung pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik, dan memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan akademis mereka. Kegiatan ini dirangkaikan dengan sambutan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Unhas, Prof. Dr. Hasniati Esos, MSI, Ketua Prodi Magister Administrasi Publik FISIP Unhas, Dr. Gita Susanti, MSI. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Hasanuddin, dan Mars FISIP. Pelatihan dilaksanakan melalui serangkaian sesi presentasi dan diskusi interaktif dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Mahasiswa diajak untuk memahami proses penulisan ilmiah, teknik publikasi yang efektif, serta tata cara penyusunan artikel ilmiah yang baik dan benar. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen sebagai pembimbing. Nah, yang penting kita lakukan tadi, makanya setelah pelatihan, kita buat kayak diskusi kelompok ya, dan untuk memastikan mereka bisa menulis apa topiknya, metodenya seperti apa, kemudian apa research gap-nya, apa research question-nya. Nah, itu form yang kita bagi sebelum pelatihan dimulai. Jadi mereka sudah memikirkan membuatnya, materi yang kita kasih itu makin menambah pengetahuan mereka. Dan setelah itu, setelah sesi ini akan ada sesi kayak peer discussion, peer review. Semua saling memberikan pendapat, saran tentang topik mereka berdasarkan itu. Nanti sama-sama mereka udah punya bayangan bahwa saya akan nulis seperti ini, topik yang akan saya ini, apa pertanyaan penelitian saya, metodenya kayak seperti apa, dan itu akan sangat membantu ketika mereka nanti menulis ya. Andi Ahmad Yani Esos, MSI, MPA, MSc, selaku narasumber pada kegiatan ini menjelaskan, dalam menghadapi tantangan terhadap keragaman kemampuan peserta dalam menulis ialah terlebih dahulu dilakukan pretest untuk mengetahui pengalaman terdahulu peserta. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.